Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali melakukan kegiatan kita di awal pekan minggu ini, 6 September 2021, dan pembacaan kita kali ini bertajuk Dasar Iman itu Yesus Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembacaan dan mendengarkan renungan di awal pekan minggu ini. Kita berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini, kami mau belajar dari firman-Mu, bagaimana kami memiliki Yesus Kristus sebagai dasar iman kami kepada-Mu Tuhan, untuk menata kehidupan kami kembali. Tolong kami Tuhan, kuatkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan awal pekan minggu ini, 6 September 2021, bertajuk Dasar Iman itu Yesus Kristus. Teks bacaan diambil dari 1 Korintus 3 ayat 11, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, dasar gereja adalah Yesus Kristus. Sebuah bangunan tanpa dasar secara sembarangan tidak bertahan lama. Material terbaik yang dipakai dalam membangun rumah segera rusak dan runtuh jika material itu hanya bertumbuh di atas tanah. Fondasi kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Dia adalah dasar kita, keberadaan kita hingga saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita saat ini sedang membangun kehidupan di atas satu-satunya dasar yang kekal itu, ataukah kita sedang membangun di atas dasar yang salah seperti kesuksesan, kekayaan, dan ketenaran? Mari kita sama-sama renungkan secara seksama bagaimana kita membangun kehidupan. Saudara-saudaraku, jika Paulus berbicara membangun kehidupan iman dengan menetapkan dasar yaitu hanya Yesus Kristus, bukan bermaksud hanya mementingkan pertumbuhan iman kita sendiri, tetapi bagaimana kita sebagai sesama orang percaya saling membangun dan mengarahkan bukan kepada seseorang atau diri sendiri, tetapi hidup sesama juga bertumbuh dalam dasar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Maka sudah terjadi kesatuan di dalamnya. Kesatuan sangat penting, terlebih dalam kehidupan bergereja. Walaupun menjaga kesatuan tersebut membutuhkan usaha yang giat. Pada saat terjadi perselisihan di tengah-tengah jemaat Korintus, karena ada beberapa mengklaim dirinya sebagai satu aliran yang paling benar dan tidak mengakui aliran yang lain, sehingga menganggap aliran masing-masing adalah aliran yang paling benar, maka Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat. Yang pertama, dia melukiskan dirinya sebagai ahli bangunan yang melakukan tugas sesuai perintah Yesus Kristus, yaitu meletakkan dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, dan mendirikan tanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Yesus Kristuslah dasar dari bangunan itu, tidak ada yang lain. Kemudian melukiskan pengajaran bagai emas, perak, dan batu permata sebagai pengajaran yang berasal dari Allah. Sebaliknya, pengajaran yang kurang baik,
yang tidak berasal dari Yesus Kristus dilukiskan seperti kayu, rumput kering, atau jerat. Jika dalam ujiannya nanti pekerjaannya tetap, maka mereka akan mendapatkan upah. Sebaliknya, jika hasil dari ujiannya bagaikan yang gampang terbakar, dia akan menderita kerugian. Dia diselamatkan, tetapi sudah bagaikan baru dilepaskan dari dalam api. Itu yang pertama. Yang kedua, persekutuan dilukiskan seorang ahli bangunan. Membangun satu bangunan rumah, pastilah mempertimbangkan fondasi atau dasar dari bangunan itu dan proses pengerjaannya. Yang pertama dikerjakan tentu dasar dari bangunan tersebut. Setelah kokoh dasarnya dan kuat, maka ahli bangunan itu melanjutkan pekerjaan berikutnya hingga ke atas sesuai dengan rancangannya. Nah, di sini Paulus melanjutkan gambarannya tentang jemaat setelah dia melukiskan sebelumnya bahwa jemaat dan pelayan ini bagaikan ladang. Karena jemaat itu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalamnya. Karena itu tidak boleh siapapun yang dapat membinasakan bait Allah. Sebagai bait Allah yang benar, seharusnya mereka menjauhi roh dunia, yaitu perselisihan dan sombong yang tidak dikehendaki Allah. Tetaplah hidup dalam kesatuan sebagai persekutuan umat Allah. Jika ada perbedaan dalam berbagai hal, maka jangan kita izinkan perselisihan, perpecahan di tengah persekutuan itu. Justru mari kita jaga kesatuan kita di tengah persekutuan kita. Bila ada masalah, perbedaan tetaplah kesatuan kita. Yang diprioritaskan yaitu kesatuan persekutuan yang berdasarkan Yesus Kristus. Sebab itulah yang dikehendakinya. Selamat pagi, selamat berkarya dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sembah sujud kepadamu Tuhan. Kami akan memulai sepekan minggu ini Tuhan, dengan berkarya kepadamu. Kami mau memiliki iman. Dasar iman kami, yaitu bertolak dari Yesus Kristus. Sambut dan berkatilah kami Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami menjalani di hari Selasa ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Viva